Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, kristalisasi kitab Kejadian. Dan ini sudah tema yang ke-11. Kita ambil tema kekuasaan atau otoritas di dalam Taman Eden itu. Nah, mari kita baca ayatnya. Saya memakai LAI ya. Dikatakan di sini, berfirmanlah, ayat 26 ya, sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini di ayatnya ini yang menjadi tema kita. Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Jadi ada dua istilah di sini ya, berkuasa dan taklukkanlah. Nanti kita periksa ini ya. Dikatakan lagi di sini, taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi ya. Nah, istilah berkuasa di sini ya, itu berasal dari istilah Ibrani radah, kata kerja yang artinya memerintah. To have dominion itu memiliki otoritas ya, dan juga dominate ya. Itu artinya berkuasa itu mengatur, memerintah, memiliki otoritas atas itu semua ya. Dikatakan di sini ini atas seluruh bumi. Kemudian istilah di sini taklukkanlah itu ya, itu dari istilah Ibrani kabas yang artinya subdue, itu artinya menundukkan atau bring into bondage, membawa kepada suatu supaya diikat gitu ya. Bring into bondage ya. Itu artinya bahkan kabas ini istilahnya itu artinya menginjak. Kata dasarnya menginjak ya, akarnya ya. Jadi manusia dirancang oleh Bapa. Ini tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dirancang sedemikian, pertama supaya serupa dan segambar dengan Dia. Ya, yang kedua supaya berkuasa atau to have dominion atas segala sesuatu. Dengan cara apa? Taklukkanlah. Kabas, menginjak, artinya bring into bondage. Karena ada musuh. Nah, ini yang harus dipahami. Banyak orang berpikir di Taman Eden itu semua damai gitu. Tidak ada yang perlu ditaklukkan. Bukan begitu. Ada banyak orang berpikir singa-singa, atau kan simbol-simbol itu kan, setan itu kan disimbolkan singa, ular, kalajengking kayak gitu ya. Ada ular juga di Taman Eden, itu harus ditaklukkan. Jadi di Taman Eden itu ada musuh. Ada sesuatu yang melawan Adam dan Hawa. Itu sebabnya dia harus berotoritas, berkuasa, dan menaklukkan, menginjak itu musuh itu. Hanya kemudian dia gagal ketika dia dicobai oleh ular itu, iblis itu ya. Sehingga akhirnya iblislah yang menjadi penguasanya. Penguasa dunia itu iblis ya, sistem atau kosmos. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa di Taman Eden pun manusia sudah memiliki musuh ya. Harus ada yang ditaklukkan, itu baru namanya ya. Kalau tidak ada yang ditaklukkan di Taman Eden semuanya damai, itu namanya apa gunanya perintah ini ya. Tapi ada yang harus ditaklukkan. Saudara dan saya ditempatkan di dunia ini, di bumi ini ada yang harus diinjak. Ya tentu pertama iblis yang musuh kita. Kedua juga kedagingan kita ini yang melekat karena kita sudah jatuh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita upahnya maut, kita mendapat jenis hidup maut yang dikuasai iblis ya, di situ kedagingan.
Ya, dosa itu berkuasa, personifikasi setan itu ya, dosa itu ya, berkuasa dalam tubuh, surat Roma bilang. Itu yang harus ditaklukkan. Kemudian, ya tentu dia berkuasa juga atas jiwa, membuat pikiran yang nggak benar, perasaan, kemauan, sebagainya. Pedenya ada musuh kita, iblis, kedua kedagingan kita, pun dia kedagingan orang lain. Ya, hanya nanti kita harus tahu nanti bagaimana caranya menaklukkannya dengan otoritas Tuhan. Nah, jangan nanti dengan otoritas, dengan kedagingan kita juga ya, jangan. Kemudian ada juga dunia. Dunia ini yang dimaksud sistem. Sistem itu apa kalau dalam kamus-kamus itu group of things that works together in a certain rule. Artinya kelompok-kelompok, misalnya ini pendidikan lah ya, saya beri contoh dulu ya. Pendidikan atau kehidupan sosial atau bahkan agama ya, agama Kristen aja lah, saya langsung contohin aja lah ya. Itu sudah menjadi dunia ya, sudah menjadi sistem agama ya, namanya kekristenan. Tadinya bukan agama, Yesus datang bukan bawa agama, dia datang membawa hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, life, berhayat, bukan beragama ya. Jadi saya sudah banyak bicara tuh. Nah, kekristenan sudah jatuh sedemikian sehingga menjadi agama. Agama itu apa sih? Agama Kristen ya, saya bicara Kristen aja. Itu dalam agama Kristen ada group of things, kelompok-kelompok. Baik kelompok misalnya sekolahnya, sekolah teologinya itu ya, ada dalam pelayanan itu kelompok pemimpinnya ya, dari gembala sidang, ada kelompok dalam pelayanan itu pelayanan musik, ada pelayanan penginjilan, semua kelompok-kelompok pelayanan itu ya. Group of things that works together, ini bekerja bersama-sama ini. Sistem itu ya. Kemudian tapi dia works together in a certain rule. Ada rule-nya. Karena ini dunia dikuasai iblis, rule-nya apa ya? Mammon. Dalam kekristenan, sistem itu bertujuan ya mammon. Itu makanya orang Farisi di Taurat yang membunuh Yesus itu hamba mammon. Nggak mungkin dia nggak hamba mammon, nggak mungkin. Jadi orang yang mau menang terhadap itu ya dia harus keluar. Kalau sistem nanti ada caranya ya. Caranya menghadapi sistem itu bukan dilawan. Jangan coba-coba merubah sistem. Sistem itu sudah ada sebegitu. Ya, kalau sistem itu dalam dunia kekristenan tidak bisa dirubah lagi. Itu nanti Tuhan berurusan nanti di akhir zaman itu, gereja Wahyu pasal 17 itu. Tapi kita yang menaklukkan kayak Israel. Dunia itu Mesir, ya simbolnya itu. Dan Israel cara menaklukkan Mesir, keluar dia, tapi harus dengan otoritas rohani ya. Nanti saya mau bicara Musa itu, pertama dia coba tolong Israel dengan tangan daging, otoritas manusiawi, karena dia itu anak putri Firaun kan. Dia berkuasa, kita bilang atas perkataan dan perbuatannya, dia pukul orang Mesir mati. Tapi Tuhan tidak berkenan. Dibentuk dulu dia 40 tahun. Sedemikian baru dia dikasih tongkat. Tongkat itu simbol otoritas rohani. Dengan tongkat itulah Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita harus keluar dari dunia ini, dunia keagamaan ini, dunia sistem ini, dunia kekristenan dengan otoritas rohani. Jangan coba dengan ada orang dengan bodohnya saya mau masuk, saya mau coba merubah dunia, nggak bisa, saudara. Keliru kalau begitu, lo nggak ngerti masalah itu berarti. Oke lah ya. Kita kembali dulu ini bahwa di Taman Eden ada yang harus ditaklukkan. Musuh kita, kedagingan, ya itu kalau Adam dan Hawa ya belum ya, dia kan belum jatuh ya. Itu singa, ular, kera jengking ya, musuh-musuh yang seperti itu yang harus ditaklukkannya. Kalau kita sekarang udah jatuh ke dalam jerat setan, sudah upah dosa itu maut dikuasai iblis. Nah, kita jadi lawannya 3. Pertama, iblis tentunya. Yang kedua, kedagingan kita, baik kedagingan orang lain juga yang mengganggu itu sama juga. Ketiga, baru dunia yang artinya sistem. Oke, kemudian sekarang kita coba melihat di dalam Ibrani ya, untuk membuktikan bahwa manusia itu akhirnya akan berkuasa atas segala sesuatu dengan melalui Yesus sebagai contohnya. Ini nggak usah kita baca, sebenarnya kita sudah bahas itu masalah studi kristalisasi kitab Ibrani, dikatakan di sana, atau perlu sedikit disinggung supaya poin kedua saya mau bicara bahwa kita harus belajar memerintah, tapi kita tahu Yesus duluan yang telah sebagai forerunner kita ya. Coba dulu ya, supaya kita terpaksa kita harus minta baca juga ini ya. Ibrani pasal 2 ya.
Kita nggak bahas panjang ya, karena sudah kita pernah bahas ini. Ya, dikatakan di sini, apa ayat 6 ya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak, ini saya pakai YLT ya. Atau anak manusia sehingga engkau memedulikan dia. Dikatakan ayat 7, ini di sini bicara tentang manusia, seluruh manusia di sini. Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ini manusia ya, seluruh manusia ya. Telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah menempatkan dia atas karya tanganmu. Ini maksudnya tujuan Tuhan atas semua manusia adalah menaklukkan segala sesuatu itu. Berkuasa atas segala sesuatu itu. Ya. Nah, kemudian ayat 8, itu juga manusia. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Nah, ini dalam terjemahan LAI-nya itu udah besar, saudara. Di bawah kaki Yesus. Bukan. Ini di dalam ILT bagus. Yang nyanya nggak huruf besar. Artinya engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Sesuai konteks. Di ayat 7 itu bicara soal semua manusia. Maka di ayat 8 itu harus semua manusia juga. Nah, kalau nerjemahin ini jangan mau-maunya aja. Harus sesuai dengan konteksnya. Ini konteksnya ayat 7, ayat 8 itu bicara semua manusia. Dikatakan di sini engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki manusia. Baru ayat 9 bicara Yesus. Namun kita melihat Yesus. Nah, ini baru Yesus. Apa ini Yesus? Yang dimahkotai kemuliaan dan hormat setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, melalui penderitaan kematian, sehingga oleh anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Jadi ini penebusan itu unlimited ya, ganti semua orang, Yesus mati. Oke, ini cukup dulu ya. Kita nggak bahas lebih jauh lagi. Yang penting di sini kita paham yang poin kedua ini yang kita mau bahas, bahwa Yesus Kristus diutus ke dunia ini untuk mengalami kematian bagi semua manusia dengan tujuan supaya manusia kembali kepada tujuan semula Tuhan agar berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ingat bahwa Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk bawa kita ke sorga, jauh di sana, nyanyi di sana, terus jalan dari sorga. Katanya nggak ada khotbah lagi, macam-macam ngawur itu. Yesus datang ke bumi ini, dia mau menegakkan kerajaannya di bumi agar manusia, pada akhirnya seluruh manusia berkuasa atas bumi. Dan bahkan segala sesuatu. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-28 itu. Ya. Saudara, konsep-konsep dalam dunia kekristenan ini sudah menjadi kacau sekali. Konsep-konsep itu datang ke dunia katanya membawa kita nanti ke surga sana, ada ajaran rapture lagi terangkat kita. Itu sangat-sangat konyol sekali lah udah, ya. Nggak ada itu di Alkitab yang begitu. Pengertian yang begitu asing, itu kok pengkhotbah yang nyeneng-nyenengin telinga orang. Karena seneng kan diangkat dari dunia ini, di dunia ini udah susah dan sebagainya. Oh, bukan gitu. Kita ini akan dibentuk, diproses supaya berkuasa atas bumi ini. Bumi ini jangan ditinggalin. Karena barang siapa, Mazmur juga bilang, berbahagialah yang lemah lembut, mereka akan berkuasa atas bumi itu, berbahagia juga itu. Ya, tujuan Tuhan itu tetap supaya manusia berkuasa menaklukkan segala sesuatu di bumi. Karena fokus, karena rencana Tuhan itu bumi, bukan surga. Waduh, inilah kekacauan itu. Tapi puji Tuhan, ada umat pilihan Tuhan. Di zaman ini Tuhan punya umat pilihannya yang ngerti rencana Tuhan. Yang tahu bahwa kehendak Tuhan adalah supaya aku berkuasa di bumi ini. Tapi dipercayakan dulu Taman Eden kita. Berkuasalah dulu dalam Taman Eden kita, hati kita. Ya, barang siapa yang sudah bisa menaklukkan hatinya, dia sudah menaklukkan kota kalau dibilang di Amsal itu kan. Kita kembali lagi ya. Poin kedua ini, belajar memerintah dengan otoritas Tuhan. Artinya otoritas kita menaklukkan segala sesuatu bukan dengan otoritas manusiawi. Nanti saya mau masuk ke poin ketiga yang Ijabel itu, gereja, para pemimpin denominasi itu menaklukkan dengan cara otoritas daging. Ya, nanti kita lihat ya. Ini dulu. Jadi paham bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia ngomong sama Pilatus, untuk itu aku datang, menegakkan kerajaanku. Dia sebagai raja datang ya, menegakkan kerajaanku di bumi. Tapi kerajaanku enggak seperti kerajaan dunia ini, enggak. Karena dia pakai otoritas spiritual. Ya. Dan dia itu dengan para pemenangnya nanti ketika kedatangan Tuhan itu,
Yesus datang di dalam dan melalui putra-putra Elohim itu yang ada di Roma 8 ayat 19 sampai 20 yang sering saya sebut tuh. Dia akan memerintah di bumi. Itulah yang sering dibilang orang kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan bukan hanya dipanggil ya. Karena banyak yang dipanggil dalam dunia kekristenan, tapi sedikit yang dipilih. Kalau orang-orang yang dipanggil ini pengen naik ke surga, dia udah pasti nggak. Atau yang dipanggil ini cuman punya konsep dia semua nanti sebagian masuk surga selama-lamanya nyanyi di sana, sebagian masuk neraka selama-lamanya. Ini jelas orang-orang yang kayak begini nggak akan ikut bersama dengan Yesus memerintah di bumi ini. Karena dia nggak punya rencana yang sama dengan rencana Tuhan. Tuhan mau berencana memerintah di bumi, dia maunya lari ke surga, teriak-teriak di sana katanya. Nyanyi-nyanyi selama-lamanya. Nah, kitab Amos bilang, pasal 3, berjalankah dua orang kalau mereka nggak sepakat? Memang sementara di dunia ini, dia bisa sepakat dengan Tuhan. Saya beri contoh gini. Banyak orang yang dipanggil dalam dunia kekristenan sepakat sekarang dengan Tuhan. Tapi sejangka waktu, kayak saudara misalnya saya, ayo kita pergi ke misalnya, kalau saya di Jakarta ini, ke Blok M. Ya, ada yang saya tujuannya yang satu lagi, saya mau ke Kebayoran Lama misalnya. Bisa kan lewat Blok M ke Kebayoran Lama. Sejangka waktu saya berjalan dengan teman saya yang tujuannya dia Blok M, saya Kebayoran Lama. Sejangka waktu bisa. Tapi akhirnya kita harus pisah. Kayak Abraham dengan Lot. Lot itu duniawi. Dia ingin lembah Yordan yang penuh dengan air apa semuanya. Sementara penglihatan Abraham itu spiritual. Sejangka waktu Lot dengan Abraham jalan sama-sama. Tapi udahnya kan harus pisah. Ya, nggak bisa harus pisah. Dengan Bapak juga ya. Bapaknya juga berhenti di Haran. Pisah dulu. Dengan kematian lah, dengan apalah, cara Tuhan lah itu. Jadi, kesimpulannya, Bapak Saudara, kita sedang dibentuk, ya, dengan cara itu tuh, mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan ya. Ingat ya, tahta anak domba, sebagai anak domba. Nah ini dia, saya mau poin lagi, anak domba. Anak domba itu punya sifat, dia keluh, tidak bela diri. Diam aja, istilahnya kalau dia dihajar, dipermalukan, disakiti, dikucilkan oleh dunia keagamaan ya. Nah, umat pilihan Tuhan juga belajar begitu. Dikucilkan, disalah mengerti, dianggap sesat, biasa itu. Diam aja ya. Karena kita sebagai anak domba dihajar bahkan dibantai, tapi nanti kita akan mendapatkan bersama-sama dengan tahta anak domba. Begitulah prosesnya itu ya. Sekolah untuk memerintah, kayak Musa juga lah. Jangan pakai tangan daging, tapi dengan tongkat itu, dia membebaskan Israel itu. Nah, kalau kita masuk ke poin yang ketiga ini. Ini sangat penting soalnya ini gereja, ini bicara soal gereja. Babel itu. Babel juga ini otoritas Nimrod, ingat ya. Otoritas Nimrod itu otoritas manusiawi. Dialah yang pertama-tama berkuasa katanya di bumi ini. Dia bangun kerajaannya yang namanya Babel. Ya. Tak tahu Babel ini kita udah bahas ini sebenarnya di Wahyu waktu itu ya. Wahyu pasal 17 itu dikenakan kepada gereja pelacur. Kenapa gereja pelacur? Karena ada dua otoritas masuk di dalam gereja pelacur itu. Otoritas Nimrod, otoritas manusiawi, dan otoritas Roh Kudus. Denominasi itu ada dua otoritasnya. Pertama otoritas Roh Kudus, karena memang semua orang yang melayani di sana kan udah pada lahir baru tuh. Kita nggak hitung lah yang denominasi, yang gereja hanya organisasi doang, nggak kita hitung. Yang kita hitung maksudnya gereja yang ada katakanlah hamba-hamba Tuhan yang udah lahir baru, ya bahkan dibilang penuh Roh Kudus dan sebagainya. Dia tentu pakai otoritas Roh Kudus. Tapi nggak cuma itu. Dalam denominasi ada otoritas yang namanya otoritas organisasi itu. Yang istilahnya mereka bilang delegated authority, otoritas yang terdelegasi. Makanya gembala sidang merasa saya berkuasa di sini. Ini gereja saya katanya. Memang benar itu gereja dia. Asetnya juga milik dia kok. Semuanya milik dia. Dia juga bisa mecat orang kok. Lain dengan Petrus yang waktu dia menghakimi Ananias Safira, itu Petrus nggak punya otoritas atas Ananias Safira. Dia hanya ngomong doang. Suatu Roh Kudus bekerja mematikan ini Ananias Safira. Lain kalau gembala sidang pecat orang, emang dia punya otoritas kok. Oh, itu gereja dia kok. Ya, jadi dalam denominasi itu ada dua otoritas bekerja. Otoritas Roh Kudus dan otoritas manusia. Itu makanya dibilang pelacur, Babel, campur aduk. Ya. Nah, yang begini nanti akan dihakimi Tuhan ya.
Karena Tuhan udah jelas bilang, ini kita masuk lagi sekarang masuk ke yang ketiga ini ya, merampas otoritas. Ijabel itu apa dia ininya, intinya dia merampas otoritas suaminya. Para gembala sidang atau para pemimpin denominasi itu merampas otoritas Yesus itu dengan cara bangun kerajaan sendiri, bangun organisasi sendiri, milik dia sendiri itu. Aduh, jangan dibodohin dong. Tapi umat pilihan Tuhan mah nggak mau dibodohin begitu. Dia yang bangun kok, itu kerajaan dia kok, dia yang bikin aturan kok, harus perpuluhan, harus begini. Dia yang, dari akhirnya asetnya milik dia kok. Tapi udah waktunya lah ya. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan tidak mau lah dibodohin. Mereka akan keluar. Mereka akan hanya menerima otoritas Roh Kudus. Ibadah mereka adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Bukan ibadah agamawi yang diatur-atur sini harus ke gedung ini, gedung itu, bayar perpuluhan ini, ikutin liturgi ini, itu bukan. Itu otoritas campuran itu. Kalau yang ini umat pilihan Tuhan, dia akan ibadah sesuai dengan pimpinan roh. Kehidupan sehari-hari dari umat pilihan Tuhan itulah ibadah. Ya, masih ada waktu kita. Nah, jadi otoritas. Nah, sekarang kita masuk lagi kesimpulan aja lah, poin kesimpulan lah. Ya, saya sudah menyampaikan ini. Nah, sekarang masuk kita kepada kesimpulan. Bagaimana saudara ini kesimpulannya suatu aplikasi ya. Bagaimana saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan dibentuk Tuhan supaya nanti memiliki otoritas rohani, bukan otoritas duniawi. Yang jelas umat pilihan Tuhan tidak akan merampas otoritas Yesus itu atas gerejanya. Karena ada tertulis di sini, saya bacain aja ya. Ini aplikasinya sih, karena di gereja ini dianggap orang yang merampas otoritas nggak dikenali sebagai Jebel, dia bersembunyi dia. Dia bilang saya gereja, kata kami gereja, padahal itu denominasi bukan gereja. Orang tahu kan. Tahu dulu pasal 23 ini, Matius, saya baca tadi. Ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Itulah dia gereja. Ini Yesus yang ngomong nih. Ketika dia negor orang Farisi ahli Taurat, pasal 23 konteksnya teguran Yesus kepada orang Farisi ahli Taurat. Sebelum dia negor, dia ngomong dulu sama murid-muridnya. Kamu semua saudara, ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Kemudian ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, artinya memiliki otoritas atas yang lain. Tahu saudara, ini ajaran Nikolaus. Niko itu menaklukkan, Laos itu kaum awam. Jadi para pemimpin denominasi menaklukkan jemaat. Mereka menyebut kaum pendeta atau kaum imam kalau Katolik. Yang ini umat, yang ini jemaat. Mereka menaklukkan. Nah ini dia bilang. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Otoritas tak pernah didelegasikan. Otoritas itu milik pemimpin gereja, yaitu Yesus Kristus. Umat pilihan Tuhan tidak akan mungkin merampas. Karena itu perampasan otoritas itu Jebel, itu dosanya ngeri. Nanti. Di hari penghakiman, dia tidak akan. Orang yang merampas otoritas itu tidak akan bersama dengan anak domba memerintah 1000 tahun. Ya. Jadi, umat pilihan Tuhan saat ini apa? Ya ini sekolahnya lah, sekolah Roh Kudus. Ya. Belajar sebagai anak domba, keluh ya, diomongin sesat lah, diomongin inilah, dicuekin kayak, dikucilkan, enggak, diam aja, apa-apa. Karena nanti ketika Tuhan datang, disitulah Tuhan Yesus berterang, mati sujud. Disitulah dia akan menyatakan, ini hambaku, ini bukan. Ini yang mengikuti otoritas Roh Kudus, ini yang merampas otoritas Roh Kudus, ya. Ada juga orang ya gembala sidang yang dengan bangga mengatakan saya dipimpin Tuhan memerintah atau mengatur di sini sebagai pemimpin. Nggak ada ayatnya. Tuhan nggak pernah gembala sidang itu struktur begitu nggak ada di gereja mula-mula. Hanya maunya dia aja. Tapi nggak apa-apa. Ada yang bisa memimpin 100 orang, 1000 orang, 10.000. Nanti urusan dia dengan Tuhan lah yang merampas otoritas itu. Ini nggak main-main, saudara. Ya, pelanggaran otoritas itu pelanggaran yang berat itu, ya. Oke lah. Kesimpulannya jadi
Umat pilihan Tuhan, belajar sebagai anak domba lah, ya. Untuk diproses, dibuanglah segala kedagingannya, keinginan untuk memerintah, berkuasa atas umat Tuhan, berkuasa, pokoknya keinginan begitu dibuang. Ya tentu nggak ingin jabatan lagi, nggak ingin otoritas lah, ya. Barulah umat pilihan Tuhan ini dibentuk, ya nanti dia akan belajar memiliki otoritas Roh Kudus. Kita akan memerintah di zaman berikut dengan otoritas Roh Kudus. Memerintah kalau di kitab Bali dengan tongkat. Tongkat itu simbol otoritas Roh Kudus. Puji Tuhan lah, cukup dulu. Nanti besok kita sambung. Haleluya, amin.